Besaran lagu di ruang komersial berbayar. Pemilik restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta pusat kebugaran wajib membayar royalti lagu yang diputar ke pencipta dan pemilik haknya. Alasannya lagu termasuk ke jenis kekayaan intelektual bernilai ekonomi sehingga perlu dihargai dan dilindungi. Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional. Kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, pemilik ruang komersial membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Besaran tarif royalti dan hak terkait berbeda sesuai dengan jenis ruang komersial. Peraturan royalti lagu dan hak terkait di ruang komersial disambut positif komposer musik sekaligus pencipta lagu. Lagu yang dinyanyikan atau diputar merupakan hasil intelektual yang harus dihargai. Saya sih setuju aja, dan ini juga kita dari zaman tahun lalu selalu urus royalti. Nggak ada masalah untuk kita. Pokoknya intinya gini, saya setuju dengan royalti karena bagian yang terpenting dari lagu adalah pencipta lagu. Jadi kalau seorang penyanyi bisa ke salon bayar hairdo, bisa beli pakaian bagus, bisa make up, dia juga harus bisa bayar pencipta lagu karena kalau dia nggak nyanyi kan nggak punya value. Terus royalti tiba-tiba misalnya pidato gitu, nggak bisa, harus nyanyi kan. Dampak kewajiban membayar royalti dan hak terkait lagu menyebabkan banyak ruang komersial stop memutar lagu. Menteri Kebudayaan pun merespons dan berjanji mencarikan solusi yang sama-sama menguntungkan pemilik ruang komersial dan pencipta lagu. Jalan keluar yang win-win gitu ya, win-win solution. Karena memang ada kesalahpahaman, ketakutan semacam itu. Kita berharap lagu-lagu Indonesia semakin semarak gitu ya. Tinggal bagaimana caranya nanti. Kita harus duduk karena ini lintas kementerian dan lembaga, khususnya yang terkait dengan hak cipta, haki Kementerian Hukum. Jadi mungkin kita akan bicara, jangan sampai persoalan ini justru memundurkan lagu-lagu Indonesia atau orang khawatir untuk memutar lagu-lagu Indonesia di berbagai tempat karena Lagu sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia tentu diharapkan semarak diputar seantero tanah air. Dampak ekonominya juga perlu dirasakan semua yang terlibat, mulai dari pencipta sampai penikmatnya. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, bagaimana mencapai peraturan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pencipta hingga penikmat lagu? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Pertama ada Komisaris Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN, Joni Maukar, dan Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat malam Pak Maulana dan selamat malam Pak Joni. Selamat malam Mbak Tasya. Oke, Pak Maulana sudah bisa mendengar suara saya juga? Oke, saya berarti ke Pak Joni terlebih dahulu ya Pak Joni. Ya, silakan. Ya, baik. Pak Joni, kalau yang kemudian membuat gempar akhir-akhir ini adalah fakta bahwa ada Direktur Migacoan Bali yang kemudian jadi tersangka pelanggaran hak cipta. Dari LMKN sendiri mungkin bisa dijelaskan Pak, ini sebenarnya prosesnya bagaimana sehingga akhirnya dia ditetapkan jadi tersangka? Apakah benar memang tidak ada itikat baik dari Direktur ini untuk kemudian membayar royalti? Ya, saya perlu sampaikan bahwa restoran Change Migacoan itu
Itu hanya salah satu. Jadi sudah lama LMKN itu melakukan kegiatan-kegiatan yang persuasif. Menyurati, melakukan sosialisasi, edukasi kepada usaha-usaha yang melakukan penggunaan lagu, ya, pemanfaatan untuk kepentingan komersial di usaha mereka. Nah, akhirnya kita temukan bahwa hanya sebagian kecil sekali yang patuh membayar royalti. Oleh karena itu LMKN di dalam rapat plenonya menetapkan bahwa tahun 2024 adalah tahun litigasi. Artinya semua yang sudah disurati, ya, yang sudah diberitahu untuk melakukan pembayaran-pembayaran, itu kita bikin listnya. Dibikin listnya siapa-siapa yang akan mulai dilakukan litigasi, artinya mulai disurati dengan somasi, dan seterusnya. Baik. Jadi migas cuan hanya salah satu, dan itu sudah diproses sebelumnya. Nah, proses yang lama itu barulah belakangan ini ditetapkan sebagai tersangka. Yang lain-lain, beberapa usaha lainnya sudah melakukan mediasi sehingga tidak sampai maju pidana, ke ya? proses sebagai tersangka. Sudah baik. dilaporkan tetapi diselesaikan sehingga tidak ada penetapan tersangka. Baik, Pak Joni, artinya memang kalau dari LMKN memang sudah melakukan sosialisasi ya Pak? Sosialisasinya seperti apa ya Pak? Kita melakukan sosialisasi itu sejak tahun 2016. Nah, sosialisasi adalah kita ke daerah itu melakukan pertemuan-pertemuan bekerja sama dengan kantor-kantor wilayah dari Kementerian Hukum di sana, mengumpulkan asosiasi-asosiasi pengusaha-pengusaha dan melakukan penjelasan-penjelasan. Itu sudah dilakukan, setiap tahun ada itu, kami berkunjung ke daerah. Baik. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan melalui media sosial. Jadi kalau ada yang mengatakan, waduh ini tidak ada sosialisasi dan lain-lain, itu mungkin kurang paham lah ya. Karena apa? Karena sekarang itu dibuka saja itu media sosial itu, buka Google dan lain-lain, lihat ya, di situ terjawab semua pertanyaan. Ya, kenapa harus bayar royalti? Ada jawabannya. Dengan dasar hukum pasal-pasalnya. Berapa harus bayar? Ada peraturan menterinya. Berapa harus bayar? Kepada siapa harus bayar? Bagaimana distribusi? Ada semua. Jadi sosialisasi itu sudah dilakukan baik secara fisik langsung ke tempat-tempat pertemuan, juga dilakukan melalui media sosial. Jadi kalau ada yang bilang, wah kurang sosialisasi, ya mungkin dia yang kurang mau berinteraksi untuk mencari tahu. Itu saja. Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Pak Maulana, kalau tadi menurut Pak Joni sudah dilakukan sosialisasi, kalau dari teman-teman pengusaha hotel dan restoran, seperti apa tanggapannya terkait kewajiban untuk membayar royalti ini? Ya, jadi gini Mbak. Kalau kita bicara sudah dilakukan sosialisasi, tapi pemahaman kami di dalam menerapkan undang-undang ini, sosialisasi itu tidak pernah cukupnya. Karena kita berhadapan banyak jutaan pelaku usaha di luar sana. Itu dari nomor satu. Kemudian yang kedua, persepsi yang muncul buktinya setelah kejadian migas cuan kan beragam ya. Jadi saya juga tidak mau masuk ke ranah seolah-olah skop kecil misalnya ada yang sudah tahu tapi tidak melaksanakan dan seterusnya, tapi persepsi itu masih beragam. Sama yang saya terjadi di dalam internal setelah kejadian migas cuan. Banyak kan sekarang buktinya di media sosial itu narasi-narasi yang dibangun seperti memutarkan suara burung, atau ada lagi nanti dari pencipta yang juga mengatakan kami silakan putar lagu kami. Tidak perlu bayar royaltinya dan seterusnya. Oh, atau ada yang meminta seperti itu ya justru Pak Maulana? Di medsos kan ada ya. Kita nggak bisa mungkin nggak nafikan di dalam medsos, di Instagram dan seterusnya, himbauan-himbauan seperti itu. Termasuk juga yang mengajak memutar free royalty atau
seolah-olah memboikot lagu hanya lagu Indonesia gitu loh. Padahal kalau bicara royalti itu kita bicara banyak hal di dalam situ sesuai Undang-Undang 28 tahun 2014 tersebut. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini kan kita melihat bahwa banyak persepsi masyarakat itu yang masih berbeda. Ini Anda mau Nah, tentu mengatakan Pak Maulana bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan belum benar-benar jelas ya Pak? karena pertanyaannya kan masih banyak. Pertanyaannya masih banyak itu yang saya maksud itu ada hal-hal seperti itu yang dipersepsikan. Nah, begitu ditanyakan kami, makanya kami juga berusaha untuk menyuarakan atau menyampaikan sesuatu yang paling simpel lah ke masyarakat. Bahwa intinya kalau Anda mau memutar lagu tempat usaha, ya bayar royaltinya. Tapi jika keberatan membayar, ya nggak usah diputar lagunya gitu loh. Oke. Nah, akhirnya mereka bertanya kan, di sini kan ada misalnya restoran yang punya home band dan seterusnya. Ya kami juga mengatakan bahwa kalian harus bayar royalti dulu baru bisa tampil kan gitu. Jika tidak bayar royaltinya, tentu nanti dampaknya akan ke usaha lagi gitu loh. Jadi masing-masing pelaku usaha, baik itu pelaku usaha home band segala macam, mereka harus melek ini. Jadi jangan hanya asal mereka menyanyi tanpa melakukan ini kan gitu. Karena di hotel, restoran itu kan banyak beragam aktivitas masyarakat yang terjadi di sana yang akan related dengan masalah menyanyi. Karena menyanyi ini kan masalah umum ya. Nah, termasuk ada pertanyaan juga, oh kami putar gamelan. Ya putar gamelan ya sama juga. Putar gamelan kena aturan masalah 2014 itu. Nah jadi sekali lagi kami menghargai apa yang sudah dilakukan sosialisasi, tapi permasalahan di masyarakat itu narasinya atau persepsinya banyak. Bahkan sekarang ada yang menjual kanal-kanal yang mengatakan bahwa ini ambil aja dari kanal ini gitu loh. Nah tapi kita sekali lagi saya sampaikan, yang resmi di undang-undang itu kan bayarnya ke LMKN, bukan melalui platform yang mereka tawarkan gitu loh. Nah ini kan harus clear, dari pemerintah harus clear, dari pihak LMKN harus clear ke masyarakatnya sehingga masyarakat itu lebih melek. Oke. Itu yang kami harapkan sehingga tidak terjadi lagi masalah pidana seperti Migacuan ini. Oke, Gitu, baik. Mbak. Pak Maulana, mungkin ini karena memang ada Pak Joni di sini, bisa sekalian kemudian ditanyakan apa saja sih kira-kira yang simpel-simpel saja mungkin Pak Maulana, apa yang kemudian memang agak ambigu dari peraturan ini sehingga kemudian membingungkan pengusaha? Kalau menurut saya simpel aja Mbak. Sebenarnya yang jadi utamanya itu ada pemerintah dan LMKN harus bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi di masyarakat. Karena kan tidak semuanya sepenuhnya memahami bagaimana dinamika. Karena masalah royalti ini kan punya apa ya istilahnya, punya klaster-klasternya Mbak. Jadi pengelompokan kayak hotel aja tuh per jumlah kamar, porsi restoran per jumlah porsi. Terus ada lagi indikatornya antar UMKM dan menengah besar. Nah ini kan hal-hal yang tidak bisa kami mewakili untuk menjelaskan itu. Harus langsung dari pihak terkait menjelaskan seperti apa sih komposisi penagihan itu seperti apa dan bagaimana. Yang kami bisa bantu untuk mensosialisasikan itu bahwa satu hal, bahwa memutar lagu di tempat usaha, apapun usahanya itu harus bayar. Jika tidak bayar ya kalian ada resiko untuk kena seperti yang apa yang dilakukan Migacuan. Karena yang namanya restoran pun sekarang melekatnya banyak Mbak, ada di spa ada restoran, kadang di tempat fasilitas olahraga ada restoran atau kafe, dan penyanyi-penyanyi home band itu banyak mereka melakukan bekerja sama dengan sektor horeca. Nah ini mereka juga harus paham di sana. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, baik Pak Joni mungkin bisa dibantu dijawab dan di-clearkan masalah ini. Ya saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Maulana itu ya sangat betul. Sangat bagus dan sangat kami apresiasi. Oleh karena itu kami mohon Pak Maulana itu dapat juga mensosialisasi secara internal di hotel-hotel. LMKN dan PHRI itu pernah membuat perjanjian di tahun 2016. Di perjanjian itu jelas bahwa nanti PHRI akan mensosialisasikan ke hotel-hotel sehingga penghitungan royalti yang diajukan kepada menteri itu mengacu kepada usulan sepenuhnya dari PHRI dan itu sebenarnya mendowngrade penghitungan royalti yang sebelumnya dilakukan oleh KCI. Tapi pada waktu itu LMKN dijanjikan oke, kita pukul rata 50 sampai 50 kamar 2 juta rupiah. 50 kamar sampai 100 kamar
4 juta. 100 sampai 150, 6 juta. Murah sekali itu. Nah, jadi 1 tahun dan penggunaan semua lagu. Lalu termasuk juga di dalamnya fasilitas hotel. Restoran dalam hotel itu free, dianggap include. Ya. Spa dalam hotel dianggap include. Kebugaran dalam hotel dianggap include. Padahal itu ada pengaturan-pengaturan di peraturan menteri bahwa itu harus dibayar sendiri-sendiri. Sehingga itu juga kadang-kadang mencemburukan restoran lain. Loh, restoran di hotel itu gratis, dia cuma bayar 1 bulan, 1 tahun cuma 2 juta. Kami kena sampai 8 juta karena hitung kursi. Gitu. Nah, banyak kemudahan yang didapat di dalam perjanjian yang pernah kami buat dengan PHRI di dalam tahun 2016 itu. Nah, tetapi sekarang ini itu paling banyak itu hotel-hotel juga sampai saat ini belum mau membayar. Sudah disurati tetapi ya tidak juga membayar gitu. Baik. Sehingga mungkin dengan adanya efek gacuan ini, kami ini sekarang banyak menerima permintaan dari hotel-hotel bagaimana kami harus membayar royalti dan segera diselesaikan. Jadi ada beberapa dalam waktu 2 minggu ini itu udah hampir 200 hotel yang beruntun-runtun membayar. Jadi banyak yang ketakutan kemudian berniat untuk membayar ya berarti Pak Joni? Ya. Nah, ternyata memang sosialisasi yang paling efektif itu memang adalah hukum. Oke, karena kemudian ada migacoan, akhirnya jadi, semua orang tersosialisasikan ya. Maka mulai pada bayar. Yang tadinya itu dicuekin. Oke. Jadi kita kirim surat, teguran, tidak pernah. Sehingga akhirnya dibuatlah kebijakan litigasi itu. Nah, melalui kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi apa yang tadi Pak Maulana katakan, bahwa harus bayar memang setiap usaha. Jadi mungkin kami minta tolong dari PHRI mengirim surat edaran ke seluruh hotel-hotel ya untuk kiranya dapat melaksanakan itu dalam waktu yang secepatnya gitu. Baik, Pak. Nah, itu permintaan kami kepada Pak Maulana untuk PHRI. Permintaan kami kepada user-user lainnya yang menggunakan lagu, ya tolonglah untuk juga ikut membayar. Karena kalau dikatakan putar lagu asing, putar lagu barat, maka tidak perlu membayar royalti, itu juga salah. Karena adanya orang yang dalam tanda kutip tidak tahu tapi sok tahu memberi pernyataan yang menjadi seperti itu, menyesatkan masyarakat. Karena apa yang dibayarkan pada saat penggunaan lagu-lagu asing itu, yaitu dikumpulkan, dibayarkan kepada CMO di sana berdasarkan asas resiprokal. Jadi yang putar di sana, lagu-lagu Indonesia dibayarkan ke sini melalui LMK di sini. Itu diurus, kami tunjuk, LMKN menunjuk WAMI yang melakukan itu. Baik, dan itu berjalan ya Pak Joni. Artinya kalau lagu-lagu internasional pun dari LMKN kemudian diteruskan ya dananya berarti ya Pak? Ya, itu tugas dari LMK WAMI. Sebab dia yang mempunyai hubungan internasional karena menjadi anggota dari SISEC, Asosiasi Pencipta-Pencipta Seluruh Dunia. Baik, Pak Joni, ini mungkin yang juga menjadi titik kritis adalah ada catatan ada ketidakpercayaan akan transparansi dan akuntabilitas LMKN. Ini yang kemudian dikeluhkan oleh para musisi pemegang royalti. Apa yang sudah dilakukan oleh LMKN sebagai langkah untuk kemudian membenahi titik-titik ini? LMKN itu melakukan penghitungan royalti itu dengan hybrid system. Yang pertama adalah yang idealnya. Seluruh lagu yang digunakan itu dilaporkan oleh penggunanya. Dari semua karaoke yang kami minta untuk dilaporkan, hanya 3 grup karaoke yang memberikan list yang kami sebut sebagai log sheet. Nah, di situ ada berapa banyak lagu itu digunakan, mana yang digunakan, siapa penciptanya. Nah, dengan demikian kami bisa menghitung. Jadi LMKN sesudah mengumpulkan itu periode 1 Januari sampai 30 Juni,
dihitung seluruh yang digunakan berdasarkan log sheet. Oke. Jadi seluruh yang dibayarkan oleh karaoke itu hanya diperuntukkan bagi yang lagu mereka itu digunakan. Jadi pas persis seperti itu. Ini Begitu dicek juga satu-satu berarti Pak Joni ya? Ya, dihitung satu-satu semua. Lalu LMK pencipta itu diundang, mari lihat bersama, kemudian mereka melakukan cross-check. Mereka identifikasi, ini pencipta kami, ini oke, ada yang dispute, maka itu disampingkan. Nah, begitu juga pertunjukan musik, konser, itu promotornya memberikan list. Nah, dari list itu diprorata berapa yang terkumpul dari royalti 2% dari tiket terjual atau 2% dari biaya produksi, itu prorata. Kalau ada 30 lagu dibagi untuk 30 itu. Nah, ini bisa kita hitung berdasarkan penggunaan lagu. Tetapi kalau di hotel X, hotel Y, hotel A, restoran B, restoran C, itu memutar lagu, dia tidak pernah memberikan log sheet. Iya, bagaimana mengeceknya kalau seperti itu, Pak? Tidak tahu lagu apa saja yang digunakan, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, maka LMK itu berkumpul. Maka mereka membuat persentase pembagian. Oh, LMK KCI lebih banyak lagu-lagu nostalgia. Sehingga kita random, kita lakukan monitoring, lagu-lagu nostalgia itu penggunanya banyak sekian persen. WAMI, LMK WAMI lebih lagu pop, masa kini lebih banyak. LMK RAI itu lagu-lagu dangdut lebih banyak. Sehingga untuk porsi lagu-lagu dangdut itu dapat sekian persen, ini sekian persen. Itu dilakukan berdasarkan survei dan monitoring. Lalu mereka semua sepakat, oke, persentase kita adalah sekian. Maka mereka tanda tangan bikin berita acara. Jadi LMKN itu hanya memfasilitasi pertemuan-pertemuan. Sesudah sepakat berita acaranya demikian, sekian persen itu, maka LMKN mendistribusikan. Jadi LMKN hanya sebagai rekening penampung. Nah, jadi banyak pihak yang menuduh LMKN tidak transparan dan lain sebagainya. Ya tidak tepat itu, karena dilihat semuanya, dihitung bersama. Kemudian LMKN hanya mendistribusikan ke LMK. Baik. Nah, di LMK inilah, karena mereka yang mempunyai anggota itu memberi kuasa di LMK, maka mereka yang bisa mendeteksi lebih detail lagi. Nah, kalau di LMK itu kemudian mungkin ada terjadi penyimpangan, ya sedikit-sedikit lah, atau bagaimana, ya itu mungkin ada di LMK. Ini tidak ada pengawasannya berarti ya Pak, LMK ini? Ada, kita kan tentu melakukan pengawasan juga. Kalau ada pengaduan kepada kita, kekecewaan, maka kita melakukan pengawasan. Sehingga jadi harus menunggu pengaduan dulu dong Pak Joni ya? Ada LMK yang tidak transparan dan tidak dapat bertanggungjawabkan, ya kita rekomendasikan untuk izinnya tidak diperpanjang. Dan sudah ada satu LMK yang tidak diperpanjang izinnya. Oke, baik. Saya bergeser dulu Pak. Kita ini tidak bisa, yang non-log sheet itu, tidak bisa kita hitung penggunaan. Iya. Nah, jadi itulah di situ yang untrust segala macam itu. Padahal memang kenyataannya demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Maulana. Pak Maulana, sekarang kalau dengan kondisi seperti ini dirasa masih belum jelas seperti apa kemudian perbincangan antara pengusaha hotel dan restoran agar kemudian aman. Apakah memang situasinya takut untuk menyetel lagu sama sekali atau memang semangatnya sudah mau membayar? Seperti apa sebenarnya yang terjadi? Pertama perlu saya jelasin dulu, saya nggak mau masuk ke dalam narasi LMKN yang selalu menyampaikan PHRI nggak mau sosialisasi, terus terlibat dalam penyusunan tarif dan seterusnya. Kami akuin kami pernah melakukan MOU tersebut. Namun di dalam MOU itu kami mencoba sebagai organisasi itu untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari pelaku usaha. Namun juga LMKN nggak bisa berharap banyak bahwa PHRI itu dengan PHRI melakukan ini kan bukan perusahaan ya, organisasi. Terus semuanya pasti akan ikut juga kepada PHRI kan belum tentu. Iya. Sedangkan tarif yang dilihat itu mereka itu ada yang dari MOU, ada yang dari Kepmen tahun 2016 tersebut gitu loh. Jadi organisasi berusaha memayungi daripada anggotanya, tapi belum tentu anggota itu akan bisa satu arah mereka menurut untuk melakukan melakukan pembayaran. Itu enggak, dari sisi hukumnya kami nggak kuat untuk di sana. Itu satu hal. Yang kemudian yang kedua, karena mereka masing-masing punya ini. Yang kedua, mereka juga masih memiliki banyak persepsi dan pendapat
yang pendapat itu belum tentu organisasi bisa mewakili terus-menerus. Karena begitu kita mewakili ke LMKN kan dulu mungkin Pak Joni ini masih ingat kali perdebatan pada saat kita MOU itu juga sengit juga kan, dari pihak LMK masih menentang LMKN, ya kan, bagaimana kita mau melakukan MOU itu gimana dinamikanya, mungkin Pak Joni masih ingat di situ. Karena dulu LMKN itu belum diakui oleh LMK, Pak Joni. Nah, LMK masih memungut langsung dengan ada undang-undang itu menjadi satu koordinasi dengan LMKN, itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat itu juga belum ada kesepakatan masalah restoran, karena pada saat itu kami juga inisiatif bertanya, cuman dari pihak LMK mengatakan sekarang kita baru bahas hotel, oke, nggak ada masalah. Nah itu satu, jadi saya nggak mau terjebak ke situ. Kemudian yang kedua, bukan berarti selama ini sebelum pandemi gacuan itu kita tidak pernah membahas banyak kasus-kasus hukum di Jogja, di Bali terjadi perdebatan. Dan itu sudah kami sampaikan, tapi sekali lagi pendapat masyarakat terkait membayar royalti ini beragam, Pak. Itu yang harus dipahamin gitu loh. Masih banyak pelaku usaha yang mengatakan bahwa mereka bisa ambil dari kanal ini dan kanal itu mereka merasa mereka sudah punya hak untuk memutar. Baik, jadi Pak Maulana, mohon maaf kalau saya potong. Ini kalau mereka-mereka yang merasa tidak mau membayar, ini argumennya apa ya, Pak? Makanya mereka harus dikasih pemahaman, Mbak, bahwa pemahaman itu memutar lagu di tempat usaha apapun yang kalian lakukan itu harus bayar royalti. Ini dulu yang harus dijawab, dan komentar masyarakat ini yang harus kita persamakan. Jadi makanya kami juga di PRI membuat bahasa yang simpel. Jika tidak mau membayar ya jangan lakukan, jangan mutar lagu, itu dulu kan. Iya. Dan jangan juga mengangkat tema di sini lagu Indonesia saja. Semua lagu, mau gamelan, mau apalah, itu semua lagu yang diperdengarkan harus bayar royalti. Mau dibayar kemana? Undang-undangnya mengatakan bayarnya ke LMKN. Udah clear di situ. Keberatan. Tapi begitu dengan masalah komponen UMKM dibayarkan sekian, ini dibayarkan sekian, itu bukan di domain kami. Bahkan ada lagi perdebatan, Pak Joni, begitu mereka ada inisiatif membayar, mereka ditagihkan mundur. Nah ini juga menjadi perdebatan yang cukup panjang di pelaku usaha. Demikian, Mbak. Baik, Pak Maulana, ini keberatannya karena dianggap memberatkan atau tidak percaya bahwa ini kemudian tidak akan misalnya ditagih ulang atau direct licensing, atau seperti apa sebenarnya keberatan untuk membayar royalti ini secara umum? Perdebatannya sebenarnya kalau saya nggak mau terlalu menggubris masalah transparansi ya, itu nanti pihak terkait lah yang berdebat masalah transparansi antara pencipta dan penyanyi. Kami tidak masuk ke dalam ranah situ, tapi perdebatannya adalah banyak juga tempat usaha yang sudah membuat lagunya sendiri gitu. Nah, mana kalau kita membaca undang-undang tersebut, walaupun saya menciptakan lagu untuk bisnis saya tetap harus bayar royalti kan. Oh begitu ya, jadi meskipun tempat usahanya itu menciptakan lagu sendiri, dia tetap harus membayar juga begitu ya Pak? Seperti itu penjelasannya kan. Kecuali LMKN berkata beda, tapi yang terjadi ya seperti itu. Kita tidak bisa memutar lagu ciptaan kita sendiri di tempat usaha, karena begitu kita ciptakan, kita nggak menganggota LMKN pun kita harus tetap bayar royalti. Baik. Persepsinya ada di situ, satu itu. Yang kedua, suara-suara yang mengatakan bahwa mereka keberatan dengan masalah jumlah kursi, walaupun pihak LMKN mengatakan itu udah paling murah, tapi kan yang namanya pelaku usaha itu kan banyak. Mereka tetap mengatakan bahwa jumlah penetapan itu masih mahal, tapi saya kan nggak paham. Jadi kalau di kita, sekarang kita simpelkan saja. Kalian mau bayar apa enggak? Kalau nggak mau bayar, mau seputar lagu. Begitu kembalinya. Jadi masalah mahal, murah itu menjadi relatif sekarang gitu loh. Jadi konsekuensi putaran lagu itu ya kalian bayar. Masalah penetapan tarif kan kita nggak bisa berbuat banyak. Kami sudah pernah coba duduk bersama dulu dengan LMKN. Hanya segitu yang kita bisa mampu. Sehingga ketidakpuasan itu pun masih muncul. Walaupun kami di asosiasi sudah berupaya untuk menyuarakan itu. Demikian, Mbak. Oke, kalau sekarang masih ada yang suka memungut langsung atau tidak, Pak Maulana? Sebelum saya geser lagi ke Pak Joni. Gimana, Mbak? Masih ada tidak pihak-pihak yang kemudian melakukan pemungutan royalti langsung, tidak melalui LMKN? Sekarang ada kanal yang baru lagi kan, kalau nggak salah Velodiva. Nah, Velodiva saya waktu ketemu sama kami pun pertanyakan, apakah kalian memang udah diklaim sama LMKN sebagai salah satu sumber yang memang sah? Itu kan pertanyaan. Karena kan kalau emang itu, karena yang kami tahu di PP 56 itu seharusnya yang muncul itu adalah SELM. Tapi sekarang ada muncul namanya Velodiva kan. Nah, Velodiva ini apakah disahkan atau tidak? Ya dari pihak pemerintah dan LMKN harusnya
menyampaikan kanal-kanal mana yang resmi gitu, sehingga orang tidak salah lagi, karena itu kan kanal itu menurut kami adalah apa ya, platform-platform yang akan muncul nanti sebagai bagian dari kurasi lagu-lagu tersebut. Tapi apakah dia tersentral ke LMKN kan kita nggak tahu. Iya. Belum lagi di tempatnya aksi kan, aksi juga masih perdebatannya masih banyak Mbak. Jadi yang datang ke kami itu banyak, ada dari aksi, ada dari Velodiva. Nah, ini juga harus dijawab oleh pemerintah, yang benar itu yang mana, sehingga kebingungan itu tidak terjadi lagi di luar sana gitu loh. Sekarang kan ada yang mengikuti bayar untuk ini, ada untuk background musik, ini konser nanti beda lagi bayarnya. Ini harus duduk, mereka yang harus duduk. Jadi kita harus tahunya di publik itu ada satu suara, bukan banyak suara lagi, sehingga tidak terjadi kasus-kasus hukum di kemudian hari. Demikian, Oke, Mbak. baik. Pak Joni mungkin bisa dibantu jawab, Pak Joni. Ada berbagai kebingungan yang tadi dikatakan Pak Maulana. Ya, jadi pertama saya sangat mengapresiasi, saya kenal, tahu Pak Maulana, kami bertemu sebelum-sebelumnya, sangat mengapresiasi bahwa PRI sudah mencoba untuk mensosialisasikan. Tapi ya seperti itu saya bilang, jadi user itu memang sulit untuk kita minta secara persuasif untuk membayar. Ada saja pertanyaan ini, pertanyaan itu, dan lain-lain. Nah, itulah kenapa total loss royalti yang kita dapatkan di Indonesia itu besar sekali, ya, karena ketidakpatuhan untuk membayar. Jadi kami sudah membuat MOU dengan asosiasi sudah berusaha seperti tadi dikatakan Pak Maulana, tapi ya itu kurang kalau saya menyebutnya secara moralitas adalah moralitas kita itu yang dipertanyakan. Jadi bagi saya itu sebenarnya membayar royalti itu adalah kewajiban moral. Kenapa? Karena kita menggunakan lagu orang, di mana dari situ kita mendapatkan manfaat. Nah, kalaupun dikatakan dalam bahasa awamnya, kita dapat rezeki dari lagu itu, apa salahnya kita bagi-bagi rezeki dengan penciptanya, begitu. Jadi tanpa ada undang-undang pun, moral kita tuh harus berkata demikian. Oh, saya mau membagi gitu. Nah, ini yang kurang. Nah, sehingga mungkin harus ada upaya paksa penjeraan seperti itu yang kita tidak suka sebenarnya, secara bersama ada pidana dalam hal itu. Nah, menjawab tadi apa yang disampaikan terkait kebingungan adanya Velodiva dan lain-lain itu. Nah, status Velodiva itu adalah mitra dari LMKN, ya, ada dua. Jadi Play Up, Langit Musik, dan juga Velodiva. Ada dua. Ini adalah jasa untuk penggunaan layanan lagu background musik, ya, yang merupakan playlist. Sehingga hotel, restoran, mall, atau apa segala macam menggunakan itu hanya tinggal memutar lagu yang ada di dalam playlist tersebut. Nah, untuk jasa dia sebagai penyediaan platform playlist itu, dia mempunyai tarif sendiri. Ya, ada yang sekarang sudah berlangganan sendiri. Tapi kemudian mereka ini mau membantu LMKN menguruskan royalti. Jadi untuk jasa penggunaan jasa layanan background musik itu dia adalah satu jasa sendiri. Tetapi kalau menggunakan ini, maka kami akan urus royaltinya, sehingga kalau Anda menggunakan ini, sudah tidak ada masalah lagi dengan royalti. Nah, ini kami anggap membantu LMKN untuk ikut mengkolek royalti pertama. Kedua, memasuk kepada sistem pendataan penggunaan lagu. Sebab dengan menggunakan itu, maka terdata lagu mana yang diputar, lagu mana. Nah, kita masuk ke sana. Nah, tetapi ini adalah bersifat opsi. Jadi kalau menawarkan ke hotel mau pakai ini, oh enggak, ya tidak. Restoran, mau pakai ini, oh enggak, kami sudah ada. Tidak, itu hanya bersifat opsi. Sehingga mereka itu adalah jasa untuk penggunaan background musik itu, layanan rekor musik itu,
yang sekaligus akan menguruskan royaltinya. Baik. Nah, ada dua itu. Oke, Play jadi Up. Langit Musik dan Velodiva kalau pengusaha menggunakan dua platform ini tidak akan ditagih lagi ya Pak oleh LMKN? Karena dia sudah menghitung royaltinya. Oke. Jadi waktu dia ini paketnya bayar sekian, di dalam itu sudah dia bayarkan royaltinya kepada LMKN. Oke. Jadi itulah. Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan, kita akan juga bahas lebih rinci mengenai berapa sebenarnya besaran yang harus dibayarkan, biaya tambahan ini memberatkan pengusaha atau tidak, akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak infografis berikut ini. Ini adalah tarif royalti pencipta dan hak terkait di ruang komersial. Jenis ruang komersial restoran dan kafe, tarif royaltinya Rp120.000 per kursi per tahun. Kemudian untuk pub, bar, dan bistro Rp360.000 per meter persegi per tahun. Dan untuk diskotik dan klub malam, tarif royaltinya Rp430.000 per meter persegi per tahun. Ya, kita akan langsung berbincang lagi bersama dengan Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, dan juga Joni Maukar, Komisaris Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pak Maulana, tadi kita sudah simak besaran bayaran yang harus dibayarkan kepada LMKN untuk para pengusaha hotel dan restoran. Ini kemudian saya mendapatkan informasi bahwa memang ini kemudian juga ada keluhan ya Pak dengan besaran ini. Ya betul Mbak, kalau kita mendengarkan dari aspirasi, kan saya sampaikan tadi bahwa perdebatan masalah tarif ini sepanjang waktu masih disampaikan ke kami gitu loh. Tapi sekali lagi kami menyampaikan juga ke pelaku usaha di situ, baik itu member PRI ataupun non-member PRI, bahwa penetapan tarif itu kan domainnya ada di pihak LMKN atau LMK. Kami sama sekali nggak memiliki domain itu. Kami sudah mencoba untuk memfasilitasi mereka, tapi pada tahun 2016 yang lalu, namun perdebatan itu masih tetap muncul. Karena begini, salah satu yang mereka perdebatkan, penetapan berdasarkan kan gini, tempat usaha wajib bayar komersil, jadi bayar royalti. Jadi kan di situ ada dua, pemakaian individu atau pemakaian bisnis. Bisnis itu ada nilai komersil, kan gitu persepsinya. Koreksi saya kalau salah Pak Joni. Nah, pada saat kita bicara di tempat usaha, kelasnya banyak ya. Kayak hotel itu ada per jumlah kamar. Kemudian restoran itu per jumlah kursi. Nah, persepsi kalau saya ambil dari yang hotel restoran itu saja, mereka merasa bahwa kalau ditetapkan berdasarkan jumlah kursi, mereka merasa kursi itu kan nggak selalu terisi. Nah, nanti pada saat itu kami sampaikan, ya LMKN mengatakan, ini harganya udah murah loh, kita nggak ngisi 100%, sampai mengatakan seperti itu. Tapi dalam konteks dunia usaha itu, tidak semudah yang dibayangkan gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengambil satu komponen biaya itu dianggap satu murah, satu mahal, nggak bisa begitu. Akhirnya pada ujungnya mereka akan bicara, kalau itu melakukan extended services, mereka akan bicara mereka mampu atau tidak, kan gitu. Yeah. Mana kalau dianggap nggak mampu, ya mereka jangan putar. Itu dulu bahasa yang harus kita sampaikan ke mereka. Jadi tidak lagi dalam konteks memfasilitasi kesepakatan bersama dan seterusnya, karena nanti pada saat kita melakukan kesepakatan ada pihak yang menyalahkan kita lagi, kenapa kita nggak berhasil, tuh kenapa kita nggak sosialisasikan gitu loh. Ini kan jadi susah kita kalau nanti narasinya jadi nggak enak gitu. Yang kami dengar dari LMKN kan kemarin kami di Kompas Institute juga kami dengarnya begitu, oh pihak PRI udah melakukan. Saya bilang nggak bisa begitu. Kita dalam konteks bisnis itu, asosiasi itu tidak bisa memfasilitasi secara hukum memaksa pelaku usaha itu untuk memastikan dia melakukan sesuatu. Asosiasi manapun nggak akan berani. Makanya kami kembalikan kepada pelaku usaha, kalian pilih. Kalau nggak mau memutar lagu, karena nggak ada biayanya, tidak ada biayanya, jangan putar lagu. Itu dulu bahasa yang paling penting. Dan sisanya tentu dari pihak LMKN atau pemerintah harus terus mensosialisasikan ini terhadap
kelompok-kelompok golongan-golongan dari tempat usaha itu, gitu loh. Itu yang paling penting karena di tempat kami Horeca itu mayoritas home-band itu kan banyak yang hidupnya di Horeca. Iya. Sekarang mereka itu pertanyaan, kami pihak hotel dan restoran tidak mau ambil resiko. Iya. Jadi manakala itu dia melakukan ini, mereka harus bayar royalti dulu, baru boleh tampil karena kan nggak mungkin mereka juga sebagai pelaku usaha kita yang menanggung royaltinya kan nggak mungkin seperti itu kan, karena mereka satu kerjasama bisnis antara home band dan tempat restoran atau hotel itu sendiri, kira-kira gitu. Jadi imbasnya memang kemudian ada orang-orang yang bahkan tidak bisa bekerja gara-gara isu yang tidak jelas ini ya Pak Maulana? Saya mengatakan memungkinkan itu, karena saya akan melihatnya seperti itu. Karena kan kedua belah pihak akan melihat, tempat usaha ini kan melihat kan mereka menggunakan ini akan mendapatkan benefit point plusnya atau tidak terhadap revenue atau pendapatan mereka, kan begitu. Karena seperti contohnya saya contohkan di hotel aja. Zaman dulu, Mbak, di era zaman dulu, hotel itu punya channel khusus untuk langsung ke lobby mendengarkan background musik. Zaman dulu. Mungkin Pak Joni paham tuh yang tahun 80-an kan begitu semua hotel. Sekarang hotel itu tidak lagi menyiapkan itu karena TV-nya udah Android. Jadi tamu itu bisa putar sendiri dengan username-nya sendiri, mendengarkan atau menonton apapun. Karena kecanggihan teknologi sekarang. Jadi tidak lagi mereka, karena seperti kita putar lagu belum tentu selera konsumennya memang lagu yang kita putarkan, kan belum tentu. Tapi kalau mereka misalnya suka ya mereka akan putar lagu itu terus, kan seperti itu. Jadi sekarang sudah banyak menyiapkan device-device saja, tidak lagi menyiapkan sesuatu. Restoran juga begitu. Kan ada satu mesin yang bisa orang tuh konsumen tuh memilih lagu yang dia suka dengan masukin kode atau bayar seperti itu. Teknologi ini akan berkembang dari masa ke masa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah tentu saya kira lagi tugas pemerintah, LMKN menyosialisasikan bahwa bagaimana sebenarnya yang ditetapkan itu menjadi penting. Kami pasti di asosiasi itu akan menjawab sepemahaman kami karena bukan hanya undang-undang royalti, berbagai macam undang-undang di tempat usaha itu pasti akan sumbernya kami kan di lingkup kami di hotel restoran mereka pasti yang bertanya. Jadi bukan kami tidak lakukan sosialisasi Pak Joni, memang tetap melakukan karena masalah hak siar bola dulu juga melakukan seperti itu, belum lagi yang masalah lagu itu terus. Tapi perdebatan di luar sana masih masif dan masih banyak saya lihat masyarakat yang tidak tahu atau abai terhadap ini. Gitu. Oke, Pak Joni, ini tampaknya kalau mendengar penjelasan Pak Maulana mungkin harus duduk bareng lagi ya Pak LMKN dengan PHRI, kemudian agar bisa merumuskan sebenarnya bagaimana aturan yang lebih jelas. Dan mungkin Pak Joni bisa menjawab soal kursi yang tidak selalu terisi. Ini apakah memang ada ruang negosiasi untuk tarif? Ya, sebelumnya saya ingin mengomentari dulu bahwa duduk bersama dengan PHRI itu sering kami lakukan dalam sosialisasi di Medan, di Bali, itu sering itu. Jadi PHRI adalah partner kami. Kami sudah membuat kesepakatan di MOU itu sudah dituangkan, kita sudah sepakat dan sampai saat ini masih berlangsung terus. Tapi seperti yang dikatakan Pak Maulana, itu organisasi itu punya keterbatasan-keterbatasan untuk menyampaikan dengan upaya harus. Nah, tanda kata harus ini yang tidak bisa, itu yang dikatakan Pak Maulana tadi. Tetapi bahwa PHRI itu sudah menyampaikan, sudah mensosialisasikan itu sudah terlaksana selama ini. Jadi tidak ada masalah antara PHRI dengan LMKN, kita partner yang bersama-sama. Jadi masalah itu ada di user persatu user yang tidak itu. Nah, mengenai yang tadi Mbak Tasya katakan mengenai jumlah kursi, itu memang dihitung berdasarkan jumlah kursi. Kita itu merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan penghitungan yang berlaku di dunia internasional. Gitu. Nah, kita memakai yang terendah, memilih rate yang terendah. Nah, kita dapatlah 120.000 itu. Nah, kalau dikatakan, wah kan tidak selamanya penuh. Ya memang itu bisa diajukan untuk penghitungan reduksi. Nah, jadi bisa ya Pak ya? Ya tidak bisa kita katakan oh nanti kita diskon nggak usah bayar 120.000, itu tidak bisa karena peraturan menteri menetapkan demikian. Tetapi jumlah kursinya itu kita bisa nyatakan oh kapasitas kursi efektif yang biasa digunakan sekian, maka dia akan membuat surat pernyataan dari kursi sekian itu adalah
sekian persen itu tidak terisi biasanya. Nah, itu kami mentoleransi sampai dengan 30%, sehingga bisa menjadi terpotong 30% dari jumlah kursi. Dalam hal-hal tertentu itu juga sampai dengan 40%. Itu tergantung dari pengamatan dari petugas-petugas lisensi. Gitu. Nah, jadi disetujui, maka dia hanya bayar 70%, 40% dari kursi tersisa. Nah, mengenai UMKM di Undang-Undang Hak Cipta itu ada itu. Ya, ada. Jadi kepada UMKM itu bisa diberlakukan harga yang dikhususkan terkait dengan kondisi dari UKM tersebut. Itu ada. Jadi kalau untuk UKM ada pengurangan harga, itu ada. Jadi tinggal dibicarakan. Tapi kita kan harus tahu juga bahwa saya merasa lebih pas itu UMKM itu hanya dibatasi usaha mikro dan usaha kecil saja, karena usaha menengah itu kan sudah tidak seharusnya lagi diberikan tax lagi, diberikan royalty holiday seperti itu ya. Oke. Saya pikir itu. Baik, ya. Berarti ini juga petugas lisensinya harus bisa dipercaya ya Pak, agar kemudian tidak ada main-main di bawah. Oh ya, jadi namanya manusia, selalu juga tukang main-main ada. Nah, itu beberapa yang melakukan pelaporan-pelaporan tidak sesuai dengan yang diberikan pengurangan itu sudah kami tindak. Terakhir ini di Bandung, petugas lisensi itu sudah dilaporkan ke kepolisian. Sebelumnya juga sudah ada. Jadi kami kan juga melakukan monitoring ya secara random, maka ditanyakan kepada user-user tersebut pembayarannya berapa. Nah, jadi petugas-petugas lisensi itu juga diawasi dan ditindaki kalau ternyata melakukan penyimpangan. Jadi ada itu. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya ke Pak Maulana, nanti mungkin kembali lagi ke Pak Joni. Tapi Pak Maulana, artinya untuk saat ini solusi yang aman bagi para pengusaha seperti apa yang diumumkan oleh PHRI? Saat ini kan memang di kami Mbak, yaitu setiap hari, tapi setelah migacuan ini mungkin saya ngitungnya seminggu itu mungkin ada 3-4 hari itu pasti ada juga muncul persepsi baru gitu. Iya. Ya kan masyarakat kita kan nggak bisa hindarin ya pendapatnya seperti apa. Maksud saya tuh bukan masyarakat tuh yang pelaku usaha. Di lingkup kami ini, kami kan hotel aja tuh ada 2.400-an yang menjadi member. Ke anggota itu bisa 3.200-an yang menjadi anggota kami saat ini. Dan itu beragam pertanyaannya. Iya. Nah, saat beragam itu ya kami jelaskannya sesimpel dulu gitu. Bahwa kalian mutar lagu harus bayar royalti. Kalau nggak mau bayar, jangan pasang itu. Itu dulu. Nah, saya pahamin tadi Pak Joni juga sampaikan. Kayak di Bali kan ada MOU Pak. Antara LMKN dengan PHRI kalau nggak salah di situ. Jadi masing-masing wilayah itu akan seperti itu. Itu pun yang terjadi di Bali, masih ada juga yang telepon saya langsung, dia bilang masih bertanya masa tidak puas dan dengan penetapan dan seterusnya. Tapi kembali lagi, memang dalam mengimplementasikan satu undang-undang, masyarakat yang begitu beragam pendapatnya itu butuh effort yang cukup panjang. Saya melihatnya Pak Joni, mohon izin saya kasih masukan Pak. Pemerintah di daerah pun tidak ada yang mensosialisasikan masalah ini, karena skup kalau LMKN bicara sendiri dengan LMK-nya, kadang-kadang perspektifnya itu juga berbeda, Pak. Nah, kan ini juga harus dipahamin sebagai masukan. Jadi perlu ada keterlibatan Kementerian Kumham juga di setiap daerah dan LMKN di setiap daerah untuk sama-sama mensosialisasikan ini sehingga publik itu tahu. Kami pernah berkasus dulu masalah aksiar bola, Pak. Itu dinamikanya sampai ke ranah hukum juga. Yang akhirnya kami sampaikan bahwa jika kalian memang ingin menyiarkan bola, ya kalian langsung berhubungan dengan vendornya. Karena perdebatan itu tidak pernah ada selesainya. Begitu kami tanyakan ke Dirjen Hakimnya pada saat itu, ternyata aksiar bola ini belum didaftarkan juga. Sehingga perdebatannya, kasus hukumnya jadi bias gitu. Padahal kami sudah terima surat waktu itu dari Menkumham, tapi perdebatan di hukumnya tetap tidak berlaku tuh surat lagi. Jadi sebenarnya sekali lagi Mbak, sosialisasi itu menjadi kunci utama dalam menerapkan undang-undang ini. Dan saya rasa pemerintah tidak bisa hanya berjalan pemerintah pusat saja, tapi kita punya 500 kabupaten kota, banyak usaha di sana,
ya mereka harus diinformasikan. Satu itu. Kemudian yang kedua, juga perlu ada pemahaman, tadi kan ada kategori mikro kecil atau menengah dan seterusnya. Tapi melihat di sini banyak masyarakat yang memutar lagu di tempat usahanya, berarti mereka belum paham. Saya datang ke salah satu barbershop aja mereka putar lagu, mereka saya tanya udah bayar belum? Belum Pak, emang perlu? Dia bilang gitu. Kan saya bukan restoran, dia bilang gitu. Jadi persepsi mereka yang ditenain cuma restoran, kafe, bar, dan hotel gitu loh. Padahal itu kan sebenarnya harusnya kena Pak Joni. Nah ini mungkin jadi PR Pak, jadi PR yang benar-benar harus diinikan. Yang kedua adalah platform-platform yang kira-kira dikerjasamakan oleh LMKN seperti Velodiva, Langit Biru, itu harus benar-benar dideklar Pak. Jangan sampai nanti mereka menerima lagi platform baru, kami kan nggak punya listnya. Mereka hanya melihatkan foto kerjasama ketua LMKN dengan yang pemiliknya misalnya seperti itu. Apakah ini disahkan atau tidak kan tidak ada deklarasinya dari sana. Nah ini harus diinformasikan ke publik. Karena platform itu betul saya bilang sama dengan Pak Joni bilang, dia jual fasilitas extended services dari ininya. Ujungnya adalah mereka membayar royalti kan gitu. Tapi apakah mereka sudah diakui oleh si LMKN atau tidak? Ini penting untuk diinformasikan Pak. Jadi jangan nanti mereka tumbuh tanpa ada list mana platform yang secara resmi sudah melakukan dengan LMKN, mana yang belum. Ini harus ada Pak. Kalau nggak nanti akan terjadi kebingungan lagi di publik gitu loh. Jadi kami juga meluruskan Mbak dengan kawan-kawan di pelaku usaha bahwa kalian memutar free royalty juga tetap harus bayar. Kan LMKN itu undang-undang ini tidak peduli kalian mau putar dari Spotify kayak YouTube dari mana, yang penting kalian bayar royalty kan gitu. Ya kan? Nah, tapi ada platform yang kita berlangganan itu sebenarnya sudah termasuk royalty di dalam situ karena ada kerjasama. Nah, ini yang kami minta mungkin Pak Joni dan kawan-kawan di LMKN untuk sosialisasikan supaya formal Pak, gitu loh. Jadi jangan platformnya yang mengatakan dia didukung, tapi LMKN yang harus menyebutkan bahwa kami mendukung platform ini gitu. Baik. Demikian. Kita tindak lanjuti Pak Maulana. Terima kasih. Oke, Pak Joni mungkin ini closing statement untuk Bapak. Ada rencanakah LMKN untuk sosialisasikan lagi, terutama pasca migacoan ya Pak ya. Kemudian ini kan memang bergulir di media sosial dengan sangat panas dan kemudian ada banyak teori-teori, ada banyak kekhawatiran. Bagaimana caranya kemudian LMKN melakukan sosialisasi agar yang takut tidak kemudian restoran dan hotelnya menjadi hening dan kemudian membuat para pemusik, para penyanyi, para home band jadi kehilangan pekerjaan Pak? Ya, saya jawab kalau untuk itu, LMKN kan selalu melakukan sosialisasi. Memang terbatas ya karena anggaran yang tidak berat. Nah, dengan adanya kasus ini sehingga LMKN sekarang ini misalnya diundang, saya ini mewakili LMKN diundang oleh Nusantara TV. Tadi ketua, oleh Metro, oleh ini. Ini bagian dari sosialisasi ya Pak ya? Ya, selama ini kami menyurat, Bu. Kami menyurat ke televisi, ya, pemilik redaksi, dan tolong kami juga disertakan di dalam wawancara-wawancara yang terkait dengan royalti. Ya. Nah, tetapi mungkin televisi lebih melihat artis-artis, sehingga yang diundang artis-artis berbicara mengenai royalti. Ya. Kadang-kadang ada pihak lain juga yang diundang bicara royalti, padahal kurang paham royalti sehingga memberikan informasi-informasi yang tepat. Nah, kami sudah menawarkan, tolong televisi-televisi undang kami, tapi tidak ada. Nah, sekarang ini gara-gara adanya migacoan, punya case ini, televisi banyak mengundang kami. Jadi kami berterima kasih juga kepada TV Nusantara dan televisi lainnya, dan media massa lainnya, bahwa saat ini LMKN setiap hari itu diundang untuk memberikan sosialisasi. Nah, dengan ini bisalah kita itu menyampaikan hal-hal yang benar dan juga hal-hal yang selama ini agak miring-miring kami luruskan. Baik, Pak Joni, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau diundang Nusantara TV juga berkenan hadir ke studio. Pak Maulana, terima kasih juga untuk waktunya di NTV Prime. Pemirsa, ruang komersial tidak selalu tentang laba dan angka, tapi juga tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang diabaikan.
Royalti seharusnya bukan sekedar bayaran, tapi bentuk penghargaan atas karya dan keadilan. Sebab di balik tayangan yang Anda saksikan ada nama-nama yang layak dihargai dan bukan dilupakan. Saya Tasya Litmila mewakili rekan saya Doni De Keizer mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali di NTV Prime.